Kalau mau makan harus begini, ya kan? Jangan. Ma, begini, ribet. Dia stable. Ayo silakan. Yuk. Bagi dia stable sebentar. Oke, sekejap. Oke, baik. Ya, gimana Azza? Salam, brother. Nggak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Salam. Hah? I said salam. Iya, nggak boleh Salam. mengucapkan salam. Menurut agama Islam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu akan termasuk golongan dari mereka. Betul? Betul? Iya. Nggak boleh kamu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Pokoknya jadi orang Islam, kamu pokoknya saya bikin ribet. Karena di dalam agama Islam, satu, Dagang. ngucapin salam kepada Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Kalau ketemu dengan mereka di jalan, kamu harus desak mereka ke jalan yang sempit, betul? Baru saja saya dengar Bro Edis mengatakan kita kalau menjadi tetamu harus menghormati, bukan? Jadi Kalau Anda jadi orang Islam nggak boleh begitu. Menghormati, cukup ucapkan saja selamat siang, selamat malam, Normally, saya begitu. dengar orang Kristen mengamalkan perkataan salam. So saya ikut sajalah sebab saya ini berinteraction dengan orang Kristen. Oke, Jadi tapi saya Kak Azza, tapi iktikad perkataan yang saya imani dalam perkataan salam tersebut bukan mempunyai meaning sama dengan orang Islam. Kak Jadi Azza, harus begini Azza, kata Muhammad kan tidak boleh menyerupai satu kaum. itu di dalam amaliyah, Bang. Berarti udah Itu nggak di percaya dalam lagi sama amaliyah. Muhammad nih. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka, betul? Saya tahu, tetapi kamu mengucapkan perkataan itu tidak membawa murad daripada ajaran Islam. Ini yang menjadi masalah. Semua benda kamu balon jadi satu. Ini yang problem sebenarnya. Makanya saya bilang, menjadi seorang muslim maka hidup Anda akan ribet. Susah. Tidak ribet sama sekali. Easy brother, easy. Menjadi Bagaimana seorang tidak Muslim ribet? sangat Makan easy. saja Kita harus boleh begini-begini, komunikasi ya dengan kan? non-Muslim. Makan saja harus begini-begini, gimana nggak ribet? Ayo coba. Kita tidak perlu membahas tentang sesuatu yang tidak ada faedah. Ini hanyalah etik yang tidak ada faedah. Kita membangkitkan sesuatu yang tak ada faedah sebenarnya. Coba Oke, saya kita tanya back to dulu topic. Azza, begini Sebenarnya Azza. saya- Mana lebih mudah? Sebentar Azza. Sekarang saya tantang kamu untuk minum segelas air, ayo. Coba. Ayo saya tantang minum segelas air. Koin untuk Ayo. melakukan itu tujuan. Nah kan, ruwet kan? Jadi orang Islam ruwet. Coba, ayo. Saya tantang kamu untuk meminum segelas air, ayo. Sekarang kamu siapa? Lakukan hal yang paling sederhana ini, coba, ayo. Orang gila sahaja. Nah, saudara-saudara rekam dan upload ke VT kalian masing-masing. Saya tantang, apakah menjadi seorang Islam itu akan mempersusah dirinya? Saya tantang Anda untuk meminum segelas air. Ayo. Jadi orang Islam sangat easy, sangat mudah. Easy bagaimana? Di dalam Easy kelas- bagaimana? Bahkan kamu tidak sanggup meminum air. Pasti ini dia membawa Berat saudara-saudara. Dia boleh mengontrol hawa nafsu kita. Banyak manfaatnya untuk fasting ini, brother. Saya bukan bicara mengenai fasting. Saya bukan berbicara mengenai puasa. Azza. Ya. Seandainya sekarang tidak bulan puasa, bagaimana cara kamu men-challenge saya untuk minum segelas air? Tidak ada masalah. Gimana caranya? Masalahnya kamu datangkan challenge di masa yang tak tepat. Itu namanya kamu jahil. Itu namanya kamu otak tidak ditempatkan di tempat yang betul. Begini, Berarti Azza. otak ini kita diberi otak oleh Azza. Allah, harus ditempatkan di tempat yang betul. Gini, Bila Azza. orang Muslim tengah puasa, Aduh, tetapi kan kamu marah-marah kan. Begini, saya tadi sudah bilang harus punya, begini Azza, harus punya yang namanya adab. Adab. itu dia. Saya minta kamu beradab, bukan saya minta kamu mengucapkan shalom kepada saya. Saya tahu. Beradab disebabkan itu saya cukup beradab Anda naik ke sini, itulah ucapkan saya selamat pagi, menyesuaikan selamat diri siang, hanya dalam itu. berkomunikasi dengan lawan saya begitu. Oke, begini Azza. Saya mau tanya sama kamu. Saya ini kan sudah 13 tahun lamanya mendalami Al-Quran.
Oh, serius Kalau nih? ada di Quran ayat yang bilang bahwa wanita wajib menutup kepalanya, saya lompat dari Petronas. Ya kan? Saya pergi ke KLCC ya, KLLC, saya lompat dari Monas. Dari Petronas. Ayo. Silakan. Itu ada je. Silakan. Dalam Al-Quran. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran, seorang muslimah wajib menutup kepalanya. Saya terjun dari Monas. Ayo silakan. Di mana ayatnya? Silakan. Ada je. Itu ada saja. Iya, di mana? Itu ada saja. Bahkan bukan Adanya di disebutkan mana, Quran. Azah? Okey. Dalam Al-Quran mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah Silakan. kepada Oke, saya bukakan. Saya bukakan. Surat berapa ayat berapa? Ayo. Surat berapa ayat berapa? Ya. Tapi saya Heran. sebenarnya nak ini dulu. Jangan Iya, konteks sedikit. Ustaz. Habis itu Sebenarnya selepas tunjukkan ayat, kita ke sini. Yuk. Di mana ayat berapa? Sebentar. Nah, kan? Meninggal dunia. Karena relax lah. Inilah jadi Kristen ni tak relax langsung ribet hidup kamu Aidis. Justru Ribet. kamu yang ribet Relax ketika lah. saya membaca Al-Quran. Anjurkan orang supaya Dikatakan tidak di ribet, situ tetapi kamu tidak orang ada yang ayat yang sendiri wajib mistake. menutup kepalanya di mana? Ayat berapa? Ini dia. Nah, relax lah. Ya, relax ini relax. Yuk, silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada Quran surat berapa? istri-istri Ayat berapa? anak-anak kamu, perempuan-perempuan Quran surat orang berapa? mukmin, dia kata hendaklah. An-Nur berapa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Baik ya, kita bukakan di sini Al-Ahzab 59. Ya, silakan dibaca di situ. Silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, juga istri-istri semua orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbab kalian ke seluruh tubuh. Bukan setakat kepala yang Edis mention saja, tapi keseluruhan tubuh ini wajib ditutup supaya setan-setan tidak menjadi. Baca dulu ayatnya, nggak ada begitu. Supaya setan-setan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Perhatikan, tujuannya supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Betul? Hebat kan Allah gitu kan? Oke, baik. Hebat. Jadi tujuan Perempuan ini pelan, dimuliakan aduh Azza, oleh pelan-pelan Allah untuk Azza, pelan-pelan. Jadi langsung Aduh, aduh. Azza, pelan-pelan. Apakah saya boleh ngomong? Boleh saya bicara? Silakan. Baik, Silakan. saya ini sebenarnya ingin mendidik orang-orang Islam. Begini ya Azza ya. Ini ayat ini berbicara, latar belakang ayat ini adalah sehubungan dengan Umar ibn Khattab. Tahu? Oke. Ini adalah sarannya Umar ibn Khattab, betul? Bagi saya bukti bahawa Baik. Umar bin Khattab. Baik. Kalau kamu Baik. mengatakan Ini, asbabun baik. nuzul daripada kalam Baik, ini, baik. Idris, kamu Baik, sabar ya. bercerita tentang Al-Quran. Oke, Bapak. Aduh, ini sayangnya ini. Buktikan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat Baik. 59 Baik. ini kalam daripada Umar bin Khattab. Baik, sabar ya. Sabar Kalau ya. ada Al-Ahzab 59 merupakan kalam daripada Umar bin Khattab, saya terjun daripada Monas. Oke, baik. Baik. Kalau asbabun nuzul tidak ada masalah lah. Tetapi kalau Baik. kamu klaim bahwasanya Sabar, Al-Ahzab 59 sabar ya, ini sabar. kalam daripada Sayyidina Umar, memang no brother. No, never. Baik ya, baik. Oke, kita akan bukakan sebuah hadis ya. Lari ke hadis. Sekarang lari ke hadis. Berarti okay. Tidak Loh, ada berarti enggak percaya kepada hadis? Enggak percaya kepada hadis? Percaya saya tak. It's okay. Just Okay, one. baik. Tak ada different pun. Tak ada contradict between Al-Quran dengan Al-Hadis. Sebab Okay. Al-Hadis tubayin lil Quran. Baik.
Susah jadi hidup kamu, Edis. Hanya tahu attacks orang saja, tapi kan tidak pernah muhasabah diri. Sehingga hanya merasa diri aja yang betul. Tapi sebenarnya saya interested ke dekat kamu punya title yang menghentikan umat Islam menyembah. Baik, Itu baik, saja. baik ya. Kita akan bukakan sebuah hadis bahwasanya itu Umar berkata di dalam sebuah hadis bahwa Allah itu setuju kepada Umar itu di dalam 3 perkara ya. Sebentar. Saya akan tampilkan hadisnya di sini. Tunjukkan bukti Ya. bahwasanya azab 59 itu perkataan Umar bukan perkataan Allah. Oke, pusing baik, ini baik. sekarang, pusing. Baik ya. Sebenarnya ini sudah saya tampilkan di sini, tapi saya nggak tahu ini kenapa tidak mau mengecil ya. Saya coba Kamu menipu, atasi. dia pun tak isep lah. Gimana? Sebab kamu menipu, dia pun tak isep. Oh, Belakang begitu. kamu yang kamu tampilkan itu tak isep. Sebab kamu Iya, menipu. iya, sabar ya, Kalau sabar ya. dikatakan kalam Umar itu tidak ada dalam sejarah ajaran Islam. Sebentar. Baik. Susah, Edis. Kita tampilkan hadisnya. Tetapi kita balikkan kamera ya. Nih. Saya akan balikkan kameranya ke dulu. Sebenarnya ini yang di layar saya ini, tapi karena terlalu besar mungkin ya ukurannya, jadi kecil begitu dia, tidak bisa Jadi di sini Umar berkata bahwasanya ada 3 perkara yang Allah itu setuju kepada Umar, ya. Sebentar. Nih, saya balikkan. Oke, nah ini ya, lihat ya. Nih. Jadi Umar ya, dalam sebuah riwayat Muslim ya, yang dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafanya ya. Pertama, ya. Nih. Kita bacakan dari sini saja ya. Imam Mujahid, salah satu tabi'in, murid Ibnu Abbas, pernah menjelaskan bahwa ketika Umar berpendapat, Al-Quran turun untuk mendukung pendapat tersebut. Bahkan Ali bin Abu Thalib menyatakan bahwa Al-Quran memuat sebagian pendapat Umar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat-pendapat Umar sering menjadi pijakan kronologis turunnya sebuah ayat. Nih, mufa waquftu. Umar ini diungkapkan oleh Umar sendiri dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim yang dikutip dalam kitab As-Suyuti dalam Tarikh Khulafanya. Pertama, menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya, saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, ya, wa takhizu min maqami Ibrahim dan seterusnya ya. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ide Umar ini. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, ide Umar lah. Jadi ayat Quran. Nah, kemudian yang kedua. Sebentar. Kedua, hijab. Hijab untuk para istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutnya turunlah ayat waliyadribna bi dan seterusnya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya kepada dadanya. Ini ide Umar ini. Jangan salah, ini idenya Umar. Jadi ayat Quran. Terus yang ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah. Melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikannya ganti dari Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasihati putrinya, turunlah ayat Quran dengan kalimat seperti ini ayat Al-Quran ini. Ini sumber-sumber Islam sendiri, bukan karangan saya. Jadi makanya pernah saya bilang, di dalam ada satu buku itu berjudul Lubang Hitam Agama. Judulnya berjudul Lubang Hitam Agama. Bagaimana di situ Muhammad dan Umar bersekongkol mengarang ayat Quran. Sembarangan saja, saudara-saudara. Namanya itu ada.
Jadi jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara ya. Ayo, silakan tanggapi. Yo, Sudahlah. saya balikkan kamera saya dulu. Yo, silakan. Jadi jangan dibilang mengada-ngada. Saya nggak mengada-ngada, Aza. Oke, baik. Silakan. Saya tanggapi. Aza, lihat ini hadisnya, Aza. Lihat. Nih ya hadisnya, sebentar. Nih. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nah, kita fokus di masalah hijab ya. Nah, jadi dalam sebuah riwayat pernah suatu saat Umar bin Khattab ya, itu melihat perempuan-perempuan mukmin ya, itu mereka buang hajat. Nah, ketika mereka buang hajat ya, untuk membedakan yang mana yang perempuan-perempuan mukmin dengan yang budak-budak, Umar bin Khattab memberi ide karena pada waktu itu budak-budak tidak memakai kain penutup dada. Mereka kalau jalan, mohon maaf nih, susunya gandel-gandul. Itu memang begitu. Dulu pada waktu itu budak-budak dengan perempuan merdeka dibedakan dengan cara, mohon maaf nih, saya mohon maaf ya, susunya. Karena kalau budak-budak dia tidak tutup itu susunya. Tapi untuk perempuan-perempuan mukmin mereka pakai kain penutup, makanya supaya mereka bisa dikenali. Itu makanya ayat itu berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka supaya mereka bisa dikenali. Dikenali dari mana? Dari mana yang budak, mana yang merdeka. Aduh, ini kamu kurang belajar agama Islam. Nah, sekarang saya tanya dulu Aza, betul nggak itu yang saya bilang? Betul nggak? Tidak betul. Tidak betul katanya. Connection tidak betul. Masalah hadisnya betul. Dia punya terjemahannya juga betul, tetapi connect itu murad dia tidak betul. Maksud daripada yang kamu kata, oh oke, ini gimana bunyi hadisnya? Coba bunyi hadisnya gimana? Sebentar, bunyi hadisnya gimana? Begitu. Kamu mengatakan itu idea daripada Umar, bukan? Begitu. Sebentar. Saya tanya dulu. Kalau begitu bunyi hadis. Berkenaan kamu mengatakan kita harus jadi waras dulu. Harus jadi waras, menggunakan akal ini harus menjadi orang waras dulu, Adis. Poin pertama yang kita timbulkan di dalam pembahasan kita, kamu mengatakan kepada Azza, mana dalil daripada Al-Quran mengatakan bahwasanya perempuan di dalam Islam ini harus menutup aurat begini. Jadi saya tunjukkan. Bukan menutup aduh, Azza ini yang dibahas apa? Menutup. Iyalah, di dalam Islam kepala ini sebahagian daripada aurat. Sebab kamu membahas tentang Islam, maka kamu harus ikut bahasa orang Islam, begitu. Kamu Kristen tetapi kamu keluarkan dalil daripada Al-Quran, you should be follow Azza, yang sebarusan saya bacakan tadi itu literatur Islam atau bukan? Yes, oke, baik. Oke, benar nggak? Betul nggak bahwa perkataan Umar itu menjadi ayat-ayat Al-Quran? Kamu tidak kenik di dalam explain ayat surat Al-Ahzab ini, tidak kenik dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Azza, sebentar. Aduh, Azza ini. Nak saya explain bukan? Ayo, silakanlah. Kita kasih kesempatan dia dulu. Nanti kita dibilang nggak kasih kesempatan. Silakan. Macam ini kan nice. Kamu harus menghormati tetamu lah. Saya ini setamu. Okey. Tadi kamu di awal cerita mengatakan bahwasanya Surat Al-Ahzab ayat 59 itu merupakan kalam Umar, bukan daripada kalam Allah. Saya bagi tahu kepada kamu, buktikan bahwasanya Ahzab itu merupakan kalam daripada Sayyidina Umar. Kalau masalah azbabul wurud ataupun Sayyidina Umar mengatakan wafaqtu, Allah bersepakat, itu tidak ada masalah. Itu namanya azbabul nuzul. Azbab penyebab daripada kenapa ayat ini turun bukan bermakna Umar berkata yang ini. Ayat ini tetap kalamullah, tetapi penyebab turunnya ayat ini adalah perkara yang terjadi kepada
kalam Sayyidina Umar di dalam hadis Berarti tersebut. idenya siapa? Ini beza, brother. Berarti idenya Di siapa? dalam Islam, Idenya datang dari siapa? itu bukan idea. Maksudnya Loh. ada something. Bentar, saya tampilkan lagi ya, sebentar. Nih, saya udah ketemu hadisnya, sebentar. Ataupun mengesofkan permasalahan. Sebentar, saya sudah ketemu hadisnya Aza. Saya sudah ketemu Begitu. hadisnya. Hadisnya seperti apa? Saya mau tanya, bunyi hadisnya seperti apa? Kalau begitu apa? Begitu apa? Tadi kan sudah saya bacakan. Suatu waktu Umar melihat ada perempuan-perempuan mukmin, mereka sedang buang air besar, betul nggak? Oke, sudah. Coba bacakan gimana? Sebenarnya, misunderstanding kamu di dalam Jangan masalah bilang ini, misunderstanding kamu- dulu. Gini, Aza, jangan bilang misunderstanding. Coba kau bacakan. Aduh, berat ini. Gimana ini Aza ini? Coba bacakan dulu. Bagaimana Umar bin Khattab dia melihat istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar. Coba. Oke, sekarang sebelum saya saya kata- Ini Anda bilang saja. Anda tidak tahu perkara itu. Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Biar saya jelaskan. arti tersebut tidak ada masalah, tetapi yang harus diluruskan kepada kamu. Ini Aza ini sebab nggak tahu, relation bilang aja. Aza, kamu tahu nggak cerita bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar? Asbabun nuzul. Saya bacakan saja ya. Ini nampaknya dia ini ngeyel. Ini keras kepala dia ini. Saya bacakan ya. Saya punya fase dulu lah. Saya sudah dengar hadis tersebut. Oke, coba baca. Coba bacakan. Explain dulu. Coba bacakan. Saya sudah tahu hadis tersebut. Iya, Saya sebelum sudah biar umat hadis tahu, coba tersebut. bacakan. Kan tadi kamu sudah baca wa akhraja Muslim. Ini saya sudah jumpa hadis tersebut. Oke, coba gimana? Bacakan dulu biar umat tahu. Ini banyak umat yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba bacakan. Bukan, saya tidak bercerita. Apakah kamu malu tentang untuk Islam membacakan di sini. kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar? Ayo, coba. Yang menjadi masalah. Loh, Bila kamu Aza, yang tidak pakaian yang kamu menggunakan pakai itu adalah pada waktu itu untuk membedakan supaya ketika kamu buang air besar, kamu bisa dibedakan dari budak-budak. Coba ayo. Sudah, bukan. Coba bacakan. Oke. Bacakan riwayatnya yuk. Begini. Saya harus luruskan dulu. Tidak perlu Jangan dibacakan. kalian Saya bangga tahu. dengan pakaian. Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan bangga dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Edis, memang saya bangga sebagai as a Muslim. Saya tertutup Oke, coba berbanding bacakan. orang yang free. Free dilihat. Apa orang kata, kalau Indonesia kata free apa? Free apa? Free tanpa bayar tu apa Indonesia kata? Gratis, percuma, sama itu. Gratis. Terus. Mana boleh tubuh saya tidak gratis, brother. Tidak gratis. That's why saya tutup. Ini gimana kok malah bahas itu? Itu kata orang Islam zaman sekarang, tapi sejarah nggak bilang begitu. Gimana? Bilang begitu. Di dalam tafsir bilang begitu. Itu kamu yang kata, tetapi Nabi saya bilang begitu. Saya lebih percaya Nabi saya atau percaya kamu? Tidak lah. Justru kamu tidak percaya dengan Muhammad. Nih, saya bacakan saja ya. Masalahnya kamu tidak percaya loh. Gini, Aza, seandainya kamu percaya, kamu akan mengiyakan apa kata saya. Sebentar, saya akan bacakan saja hadisnya kepada kamu ya. Nih, Kita harus luruskan satu one by one dulu. sebentar, saya akan bacakan hadisnya sama kamu nih. Satu masalah belum settle. Kamu Gimana pergi ke ini kalau masalah kayak yang begini lain. nih? Namanya desain. Nih, saya bacakan saja nih Haza ya. Nih Haza. Coba nih Haza. Coba saya bacakan nih ya nih. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi SAW, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi SAW juga biasa keluar pada malam hari ke tempat buang hajat. Maka istri beliau, ya, Saudah binti Zam'ah, keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis.
Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalmu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang air besar. Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Oke, sudahkah? Ayo, masih nggak percaya lagi? Oke, saya kasih saya kesempatan lah. Dari Silakan. tadi wak saja. Aduh, berat, saudara-saudara. Masalah. Coba, ayo. Dengar baik-baik, sahabat-sahabat sekalian di sini, jangan terprovok kepada uang-uang yang menjelaskan tentang ayat. Jangan ataupun hadis. curhat, Tapi Aza. Kamu jawab saja, Aja. Kamu malah curhat. Relax lah. Ayo, Jangan silakan, yuk. Macam ini, relax. Harus cool, tak handsome tau. Oh, dah lah Hedis tak handsome. Saya sudah lah. handsome, Dia Aza. Saya sudah handsome dari dulu. Saya sudah handsome dari dulu. Silakan, ayo jawab saja, yuk. Silakan. Iya. Hmm. Okey, baik. Okey. First sekali, Edis harus understanding, harus faham bahwasanya saya tidak pernah menafikan akan adanya hadis tersebut. Jadi hadis tersebut ini menceritakan tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat orang Islam. Seperti mana yang Edis mengatakan bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar tengok situasi, macam mana nak mengesolve situasi ini, begitu bukan? Jadi dia nampak ketika itu yang sama lah. Dia nampak ketika itu seorang perempuan, dia pergi tapi dalam keadaan tidak menutup aurat. Sehingga di situ Sayyidina Umar merasa risih, tak macam Edis. Kalau Edis mungkin free. Ini barang apa tadi? Free apa? Barang apa free? Barang Gratis. free. Indonesia apa? Barang gratis. Mungkin kalau Edis berada situasi Sayyidina Umar, Enggak, kita Edis nggak akan bicara bilang, masalah itu, Aza. Masalahnya, idenya itu datang dari Umar, betul tidak? Umat Islam ini bukan Begini, ide Aza, Sayyidina begini. Umar. Jangan Yang gini. imannya Saya buat ini mudah ya, Aza ya. Sayyidina Umar ini Aza, ayo Maksudnya kita buat ini mudah ya. tidak mencari Aduh, solution. si Aza ini Supaya apa saya jangan-jangan dia tidak conge apa melihat gimana nih teman-teman? sesuatu. Makanya Aza, telinga jangan Allah ditutup. Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Aza, telinga jangan ditutup. Itu dulu ceritanya itu seragam buat beol. Tahu beol? Saya Iya, tahu melihat dulu sesuatu dengar Aza. bukan. Dulu wanita-wanita sebentar. Aza, gini. Dulu wanita-wanita ketika mereka dulu buang hajat, buang air besar, tahu? tidak pakai penutup. Tidak pakai Betul? penutup. Lalu Umar berpikir, wahai Nabi, gimana kalau kaum wanita-wanita, termasuk juga istri-istrimu, suruh pakai kain penutup, betul? Sehubungan dengan apa? Buang air besar, betul? Itu bukan konteks utama. Gimana sih dia? Itu sehubungan dengan buang air besar aja. Aduh, gimana sih Aza ini? Buang air besar. Kok malah jadi saya yang capek ngingetin mereka ini? Oke, intinya begini. Intinya begini Aza, gini. Bahwa ide itu datang dari Umar, betul? Bukan ide, bukan macam itu. Oke, cara saya tampilkan untuk saja mengajarkan. hadisnya ya. Saya tampilkan Asbabun hadisnya. nuzul. Oke. Asbabun nuzul daripada ayat ini disebabkan Sayyidina Umar tidak mau perkara haram terjadi kepada dia secara free. Oke, duluan siapa? Apa tadi? Siapa yang lebih dulu keluar idenya? Secara gratis. Idenya Umar atau ayat Al-Quran? Bukan ide Umar, tetapi Sebentar. ide tersebut Mana yang lebih dulu datang? Aza, sebentar Aza. Mana yang lebih dulu datang? Ide Umar bin Khattab supaya istri-istri dan perempuan-perempuan berhijab atau ayat Al-Quran? Oke, kamu tanya itu idenya Jawab Umar, singkat, bukan begitu. mana yang lebih dulu? Sebab kamu bertanya di tempat yang salah. Sekarang saya tanya Kok salah sih gimana? Yang tadi buang hajat itu
ide Sayyidina Umar ke? Ide Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar melihat perkara secara gratis. Itu ide Sayyidina Umar tak? Oke, berarti lebih dulu ide Umar. Oke, sebentar, berarti lebih dulu ide Umar. Ini adalah permasalahan umat Islam. Berat Terjadi ini saudara-saudara sesuatu di bulan happen puasa yang sekitar sangat dunia. berat ini saudara-saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala Banyak orang Islam yang tidak mengakui. Sebentar, Aza, saya tanya dulu Aza. Oke, ini terakhir Aza, kalau kita tidak lanjut ini berarti kita selesai saja. Gini Aza. Mana yang lebih dahulu muncul? Ide Umar untuk menghijabi, untuk berhijab ke wanita-wanita termasuk istri Muhammad berhijab atau ayat Al-Quran? Mana yang lebih dulu? Okey. Ya. Memanglah Al-Quran turun disebabkan adanya kejadian yang terjadi. Maka Mana yang lebih dulu Aza? Terjadi Aza, yang lebih dulu mana Aza? perkara yang terjadi kepada Sayyidina Umar, barang yang free tadi itu Oke, terjadi ide Umar lebih dahulu datang, betul? bukan ide Umar, itu bukan ide Umar. Oke, baik. Kita ini terakhir teman-teman, sabar ya, sabar. Kita harus bersabar menghadapi mereka teman-teman. Kita harus bersabar. Sebentar Aza ya. Saya balikkan dulu kamera saya lagi Aza. Saya balikan. Oke Aza. Aza lihat ini Aza. Ya. Saya tahu Edi. Dengar aja. Kamu Sesungguhnya memahami ini Umar bin ayat Khattab. Al-Quran. Aduh, dengar dulu ini Umar bin Khattab yang ngomong ini. Anda berani dengan Umar bin Khattab ini, singa Allah ini. Dengar ya, dengar. Nih ya, apa Umar katakan? Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui. Sekarang saya tanya, siapa yang menyetujui siapa? Coba. Saya tahu wafat Aza simple. Who is aduh, Aza, coba dengarkan. Siapa yang sedang menyetujui siapa di sini? Umar yang menyetujui Allah atau Allah yang menyetujui Umar? Coba. Allah menyetujui Sayyidina Umar. Allah menyetujui Umar. Berarti duluan Umar yang punya ide, betul? Itu bukan ide. Nah, berat ya. Perhatikan. Umar berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui Allah. Artinya Allah yang setuju kepada Umar. Berarti idenya datang dari Umar. Allah yang setuju. Makanya saya bilang di dalam buku Lubang Hitam Agama, di situ jelas dikatakan bagaimana Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Betul. Baik. Begini. Oke, sudah? Silakan. Itu kan pemahaman kamu sebagai Kristen. Pemahaman ajaran di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam ini dipanggil asbabun nuzul. Penyebab suatu ayat itu turun apa? Begitu. Jadi yang terjadi kepada Sayyidina Umar, yang dia nampak barang secara gratis tetapi benda itu haram di dalam Islam, ini disetujui oleh Allah. Oke. Berarti ide Umar disetujui Allah, betul? Iya. Oke, berarti ada ide-ide Umar, keinginan-keinginan Umar yang jadi ayat Al-Quran, betul? Oke, maka betullah bahwa Umar dan Muhammad mereka bermufakat, mereka berdua bersekongkol untuk membuat ayat Al-Quran, betul? Tak kenik. Nah, gimana sih kayak begini nih? Perkara yang happen, yang Sayyidina Umar tidak setuju, kemudian dia cari solusi, adakah itu? Oke lah, baiklah ya. Nanti kalau kita lanjut pun akan seperti ini. Artinya begini Azza, kita sudah mendapatkan sesuatu, intinya bahwa ide Umar, bahwa ide atau pendapat Umar disetujui oleh Allah, itu menjadi ayat Al-Quran. Terima kasih Azza sudah mampir ke sini. Ataupun penjelasan daripada umat Islam sendiri. Kalau kamu faham, nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah begitu jelas Azza. Mau dijelaskan lagi. Ayat itu sudah begitu jelas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Oke? Edis, kamu menjelaskan hadis, kamu menjelaskan Al-Quran, tetapi kamu tidak tahu murad daripada asbabun nuzul. Umar tidak sudah planning. Tahu Azza, Umar yang punya inisiatif.
Umar yang punya ide disampaikan kepada Muhammad, lalu Allah setuju, betul? Saya tahu ya, itu betul. Oke. Nah, artinya Jadi, yang artinya disampaikan ayat oleh Muhammad artinya itu Umar betul. berpartisipasi dalam hal membuat Al-Qur'an, betul? Gimana sih ini? Itu betul. Yang Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah itu betul. Oke, Tetapi artinya Umar Umar berpartisipasi dalam menciptakan ayat Al-Qur'an, betul? Bukan tak betul. Itu tak betul. Aduh, Tak betul. berat. Oke lah. Terima kasih Azza. Kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya. Mana boleh macam itu? Mana boleh macam itu, Edis? Janganlah Loh, macam itu. kan sudah Lalu begitu kamu jelas, apa jelaskan lagi? hadis tersebut. Kamu harus dengar daripada penjelasan saya dulu, murad daripada hadis tersebut. Mana boleh kamu? Ya udah, coba jelaskanlah. Kita bawa kasih kesempatan. ayat- Nanti dibilang ayat kita Al-Quran, nggak kasih bawa kesempatan. hadis Oke, silakan. Silakan. Tapi Ya. kamu pahami dengan kamu punya kefahaman sendiri. Saya sebagai orang Islam sendiri pun, saya tidak berani untuk menjelaskan hadis based on saya. Nah, punya ada. Kalau opini sudah sendiri. berani, baiklah di bawah. Anda sudah bilang tidak berani aja. Jadi terima kasih. bukan. Mohon Saya maaf sopan, ya. tadi Nanti dulu. kalau kamu sudah berani, saya tunggu lagi untuk datang kemari. Saya Selamat sopan siang. Benda yang tadi itu dulu. Aduh, Anda saja sudah bilang tidak berani, kok gimana? Oh, saya tidak berani menjelaskan, tapi Anda mau menjelaskan. Mana sih ini?